Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. I'll cross the river, I'll fight life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds a future, and life is worth the living just because He lives. I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow.
the living just because he lives. What an awesome God. God is great, give him all the praise. Hallelujah, name above all names. Fire in his eyes, healing in his veins. Everywhere his glory on display. Take a look at those stars, you can name them all. Before his throne, every knee falls. The demons have to run, the angels have to praise. Even the wind and waves still play. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. And even when I ran, he didn't run away. He came and put death back in his place. Friday on the cross, broken from my shame. Sunday morning rose up from my grave. Take a look at those scars on his hands and feet. He saved our souls for eternity. Worthy is the Lamb, glory to the King. Come on! Let all the saints and the angels sing. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Eyes in the sky, there will be a day he will come and wipe our tears away. No more fear, no more pain, no more sorrow, sin, and shame. The King is coming back again, a reign of love that will never end. For everything you've done, and everything you do, and everything you are, I'll sing to you. My God, you're an awesome God. You're great in all you do. I'm made to worship you, my God. You're an awesome God. What an awesome, awesome God you are. No one like you, none beside you. God, we worship you. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Come on, oh, forever we sing. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Yes, our God is an awesome God. He's an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God, what an awesome God. What an awesome, awesome God you are. So holy. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom and power. Our God is Kami
kami naikkan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab kami tahu ketika kami berseru kepadamu, Engkau Tuhan akan menjawab kami. Sebab firman-Mu berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab Engkau. Amen. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan pujian syukur kami. Sebab kami tahu kami menyembah Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan Allah Immanuel yang menyertai kami. Amen. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan di dalam nama Yesus semua kita yang percaya katakan amin. Yes, haleluya.
selain Engkau Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan dan Raja kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memuliakan Engkau. Kami boleh meninggikan dan mengeluh-elukan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama, memuji, menyembah Engkau. Dan kami akan mendengarkan akan kesaksian bagaimana nama-Mu itu besar Tuhan. Amen. Tidak tertandingi oleh apapun juga. Amen. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Silahkan duduk saudara. Saya undang Pak Srianto dan Sriani saudara. Untuk maju memberikan kesaksian. Saudara, kita habis dari Selo, Desa Jeruk, Selo Boyolali. Dan bagaimana kesaksian-kesaksian banyak saudara. Saya katakan jangan saya yang ngomong, biar dari mereka yang ngomong sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi berkat dan memberkati akan desa itu. Mari ini Pak Srianto, istrinya Sriani saudara ya. Sepasang suami istri. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yuk mari Pak. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kami bersyukur dapat berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu. Kami dengan istri diberi kesempatan untuk menyaksikan lawatan Tuhan di desa kami, yaitu Desa Jeruk, Selo, yaitu lereng Merbabu. Dan langsung saja kami saksikan di sana ada banyak kesembuhan mujizat dari Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu ada ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini seorang muslim, dia itu sudah beberapa tahun bibirnya kalau makan pedas sama panas langsung pecah-pecah, beberapa tahun tidak sembuh-sembuh. Terus di sana kan ada pengobatan gratis sama mengubah nasib ya Bu. Ya, langsung dia di dalam pengobatan itu dia langsung merasakan kesembuhan. Dan saya yakin dan percaya bukan karena obat itu, tapi ada kuasa Tuhan dalam obat itu. Dan ada satu lagi bapak-bapak, dia juga ada gatal di belakang punggungnya, dan setelah dia mengikuti pengobatan dia sembuh. Tapi ada seorang ibu-ibu di dalam yaitu mengubah nasib memanggil dia, Pak kesini. Terus dia langsung datang. Ibu-ibu itu kita katakan, Bapak mempunyai beban hutang yang banyak ya. Dia langsung merinding Bapak Ibu. Langsung dia nangis. Dia katakan sama saya, sama istri kami bertemu. Saya itu baru masuk ke dalam pintu merubah nasib itu sudah merinding saya. Rasanya mau nangis, padahal Bapak Ibu maaf ya. Ini bukan anak Tuhan. Ini benar-benar orang muslim. Saya ya saksinya sama istri. Dan saya percaya lawatan Tuhan sungguh luar biasa. Dan kami kemarin bertemu dan dia katakan walaupun saya masih punya hutang banyak, tapi pikiran saya, hati saya sekarang saya sudah tenang karena saya punya Gusti. Dia katakan seperti itu. Ya. Istri saya yang menambahkan. Dan di sana banyak sekali daerah sana itu orang-orang muslim, tetapi hidupnya dalam kegelapan itu mereka merasakan di saat ada basar, ada pengobatan gratis, ada ubah nasib itu mereka merasakan terberkati sekali. Dan masih banyak yang gelo katanya, kok saya belum masuk ke dalam ruangan ubah nasib itu. Dan mungkin kalau Ibu Gembala berkenan dan semua jemaat juga masih mau melayani di sana, masih banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan sekali. Dan puji Tuhan, kemarin juga ada satu orang muslim, dia mau mengakui bahwa dia sekarang sudah percaya Tuhan Yesus karena dia sudah didoakan, dia selalu pegang bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan. Gitu kesaksian dari kami. Biarlah semuanya itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan semua jemaat di tempat ini dipakai Tuhan untuk memberkati kami. Yang door prize belum cerita. Oh iya. Yang door prize itu banyak yang nangis soalnya dapat door prize itu. Ya, yang dapat door prize kemarin itu
banyak sekali door prize yang benar-benar mereka itu mendapatkan itu benar-benar membutuhkan Bu di sana, dan yang dapat kambing, dapat setrika, dapat TV, dapat mesin cuci, itu benar-benar orang yang membutuhkan. Bahkan orang-orang yang mendapatkan door prize itu orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Ada lagi? Oh, cuma ngundang saudara datang lagi. Ya, terima kasih. Ya, saudara, kemarin kita berangkat 250 jemaat yang ikut saudara. Dari saudara semua ini yang hadir di sana, bahkan mungkin lebih. Dan buat saya saudara, itu sesuatu yang menggemparkan akan desa itu. Pada waktu saya melihat akan apa yang ini ya teman-teman lakukan. Bagaimana ubah nasib itu, mereka kepengen berubah nasibnya. Itu petanda bagus. Berarti mereka nggak betah untuk mereka hidup seperti sekarang ini. Mereka kepengen berubah. Makanya masih gelo. Kok aku tidak masuk di tempat ubah nasib? Karena akhirnya ketahuan punya hutang banyak, pikirannya bingung saudara. Ya, jadi dari sinilah saudara lihat, bait Allah itu ada dalam hidup kita. Hadirat Tuhan ada di dalam kita. Kemanapun kita pergi, kita tidak perlu takut saudara. Pada waktu kita melakukan sesuatu, ternyata yang kita lakukan itu memberkati orang-orang yang belum kenal Yesus. Nah, kemarin saya balik lagi ke sana saudara. Karena saya diberi hati oleh Tuhan untuk membantu akan petani-petani di sana. Karena saya ngelihat, iki kok kayak disik kok sampai sekarang, kok saya sudah 10 tahun melayani di sana saudara. Kok kol terus, saya tanya, kol harganya berapa? 1.000. Lah wes kalau regane 1.000 kok ya ditandur terus saudara gitu loh. Kapan sugihnya? Saya gitu, ketawa mereka. Nah, dari situlah saya ketemu dengan anak Tuhan juga konsultan pertanian. Saya ngomong, "Yuk Pak, bantu lagi." Dulu pernah bantu waktu Merapi meletus, habis meletus konsultan pertanian ini 2 tahun membantu saya di daerah sana. Saya undang lagi, "Ayo dibantu lagi." Jadi kemarin akhirnya saya ketemu dengan pemimpin-pemimpin di desa itu dan kita ngomong soal ayo ini pertaniannya mau seperti apa. Dulu desa itu terkenal dengan jeruk keproknya saudara. Hari ini jeruknya itu sudah punah dari semua desa kerajaan dan desa jeruk. Hanya ada yang asli, hanya ada 4 tanaman saudara. Nah dari situlah kita mau bagaimana caranya nanti orang pertanian ini yang ngakali supaya setiap rumah menanam jeruk lagi. Dan supaya jeruknya terima nutrisi yang bagus sehingga jeruknya itu betul-betul bagus. Dulu terkenal dengan jeruknya. Makanya temanya pada waktu kemarin kita ini jeruk bangkit saudara. Nah dari sinilah kita nanti sudah akan bergerak minggu depan saudara. Karena kemarin itu konsultan pertaniannya itu hanya bisa kemarin, hari ini dia sudah pergi lagi. Saya ngomong ya sudah kemarin langsung berangkat dan nanti minggu depan sudah ada pelatihan. Dan saya ngomong saya enggak mau cuman orang-orang tua, saya mau anak-anak muda. Supaya nanti anak-anak muda ini yang di desa tidak lari ke kota. Karena di kota sekarang banyak PHK. Mau dapat pekerjaan dan duit dari mana? Tapi kalau desanya itu dikembangkan, diproduksi dengan baik, semua buah-buahan, sayuran, tembakau dengan bagus, maka ini akan menghasilkan duit. Tidak usah cari duit di kota, tapi di desa itu bisa menghasilkan duit. Nah, kalau anak muda dimotivasi seperti itu, mereka pasti mau untuk belajar, untuk bertani. Dan kita gereja, saya sudah katakan, saya ngomong Tuhan aku kepingin bantu mereka. Supaya hidup mereka ngalami perubahan. Saudara, kalau mereka bisa ngalami perubahan, pasti nanti secara finansial, secara keuangan, desa itu juga akan mengalami perubahan. Dan kemarin seperti
gatuk banget saudara. Dengan kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami pulang menjadi pribadi yang berbeda. Karena Tuhan sudah menurunkan jamahannya atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau memberi persembahan. Karena memberi persembahan adalah bagian dari penyembahan kami kepada Tuhan. Roh Kudus ajari kami untuk melepaskan perpuluhan dan persembahan pagi hari ini dengan ketaatan. Karena perpuluhan adalah hak-Mu yang harus kami kembalikan. Kami mau belajar mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Berjalan di dalam ketaatan, maka surga di atas kami akan terbuka dan berkat-berkat-Mu akan Kau curahkan dengan limpah. Korban syukur, nasar dan buah sulung kami persembahkan. Karena kami mau mengakui ada Tuhan dalam pekerjaan dan usaha kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi persembahan. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Saudara yang mau memberi lewat QRIS, silakan, ada QRIS yang di amplop. Saudara mau memberi persembahan cash, saudara bisa masukkan ke dalam keranjang persembahan. Mari kita melihat JKI on the Move. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, JK Injil Kerajaan on the Move hadir kembali dengan informasi terbaru seputar kegiatan dan kegerakan di gereja kita. Gereja JK Injil Kerajaan mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Tony Mulia. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan dan juga keluarga Pendeta Tony Mulia. Berikut liputan acara Pasar Murah Jeruk Bangkit dan Romantic Dinner yang diadakan di Desa Jeruk, Selo, Boyolali pada tanggal 12 Mei 2025. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah turut ambil bagian dalam acara ini. Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu maka. Mari kita saksikan bersama testimoni parents dari anak teens JK Injil Kerajaan. Oleh karena itu, doronglah anak-anak kita untuk kenal dengan Tuhan secara pribadi. Biarkan mereka menerima dan belajar firman Tuhan sesuai dengan umur porsi mereka. Dan beri mereka kesempatan untuk menjadi berkat melayani sesama. Terima kasih Tuhan sudah membuat komunitas teen dan youth di gereja ini. Terima kasih juga untuk Ibu Gembala yang sudah selalu support untuk komunitas ini. Shalom saudara-saudara, nama saya Felicia, saya orang tua dari Sheila. Anak kami telah bergabung dalam ibadah teen sejak tahun 2022. Saat ini Sheila diberi kesempatan untuk melayani sosmed teen sebagai fotografer dan MC. Sejak anak kami rutin beribadah dan belajar melayani ibadah remaja, banyak perubahan di dalam diri Sheila. Di mana sebelumnya Sheila anak yang kurang percaya diri dan pemalu, sesudah bergabung di ibadah teens, dia menjadi anak yang lebih percaya diri, lebih bertanggung jawab, dan setia untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu yang punya anak usia remaja untuk mendapat mengarahkan putra-putrinya untuk bergabung dalam ibadah teens, karena anak-anak kita akan menerima firman sesuai dengan porsinya dan belajar untuk melayani Tuhan. Mengundang jemaat untuk ikut dalam acara The Kingdom Finance. Jadwal pelaksanaan 1 Juli 2025 pukul 13 sampai 21.30 WIB.
2 Juli 2025 pukul 9 sampai 20 WIB, 3 Juli 2025 pukul 9 sampai 21 WIB, 4 Juli 2025 pukul 9 sampai 13.30 WIB. Waktu pelaksanaan dapat berubah. Investasi Rp100.000 termasuk materi seminar, makan, snack, dan penginapan. Kuota terbatas hanya untuk 200 peserta. Informasi lebih lanjut dapat hubungi Sekretariat Gereja di 024 7663 2244. Bincang siang bersama Pastor Kong Leoris dengan tema Hadiah Kebangkitan dapat Anda ikuti pada hari Jumat 23 Mei 2025 pukul 12 WIB di Radio Rema 88,6 FM. Acara ini juga disiarkan live di Instagram @rema_radio_smg, @jkinjilkerajaan dan TikTok Rema Radio SMG. Sukacita yang ku temukan hanya di... Mari hadir dalam ibadah Minggu Gereja JK Injil Kerajaan di Holy Stadium Jalan Arteri Utara Kompleks Grand Marina Semarang. Ibadah pagi pukul 8 WIB, ibadah sore pukul 17 WIB. Minggu 25 Mei 2025, ibadah akan dilayani oleh Pastor Kong Leoris dengan tema Kingdom Prayer. Yang sempurna di dalam hidupku, hanya kasih-Mu Tuhan. Mari bergabung dalam momentum kebangkitan doa nasional 2005-2025 Hybrid Nasional di SICC dan serentak di kota-kota di Indonesia dan luar negeri. 20 tahun yang lalu, tubuh Kristus menyatakan kesatuan melalui NPC 2005 dan kita telah melihat jawaban-jawaban atas doa-doa gerejanya di bangsa ini. Dan kembali kita akan melihat kemuliaannya memenuhi gerejanya. Yohanes 17 ayat 22. Para pastoral, pemimpin, pelayan, aktivis, dan jemaat JK Injil Kerajaan dimohon untuk hadir di acara ini. Selasa 20 Mei 2025 pukul 16 sampai 18 WIB di Kapel Baptis Holy Stadium. Mari sama-sama sorakan. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan, bisa transfer ke rekening atas nama Gereja JKI Injil Kerajaan. BCA Cabang Gang Tengah dengan nomor rekening 182-53-000009 atau bisa juga ke Mandiri Cabang Semarang dengan nomor rekening 135-00-222-33322 atau juga bisa scan QR yang sudah tersedia berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan JK Injil Kerajaan on the Move. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya dari Divisi Ibadah Remaja. Sebelumnya menyampaikan terima kasih kepada Pastor Tina atas kepercayaannya untuk anak-anak teen boleh melayani di ibadah pagi ini sebagai penari, pemusik, singer. Beri tepuk tangan biar mereka semua tambah semangat. Saya juga kebetulan di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang sudah berpartisipasi pada saat anak-anak teen ya, ada ide kreatif untuk menjual beberapa makanan kecil. Terima kasih banyak, sangat berarti bagi kami. Dan kami juga hendak menyampaikan kepada terutama jemaat parents dari anak-anak teen bahwa kami akan mengadakan retreat ya pada tanggal 28 sampai tanggal 29 Juni. Jadi itu memang waktu ini ya liburan di Riverwalk 2 malam 2 hari 1 malam. Nah, adapun Bapak Ibu tema retreat kali ini kami mengangkat tema tentang identitas dan LGBT. Kenapa ada identitas yang harus diangkat? Karena hal tersebut adalah sangat fundamental. Ya, dan LGBT Bapak Ibu, kita nggak perlu menunggu sampai Indonesia ini darurat LGBT baru kita mengadakan retreat ya. Kita mau perlengkapi anak-anak Bapak Ibu semuanya untuk bisa memahami ya. Karena ini salah satu kesaksian dari salah satu kakak pelayan teen yang anaknya kuliah di Malaysia. Dari sekian banyak teman-temannya menganggap LGBT itu sebagai suatu hak asasi manusia. Jadi ini sangat mengerikan. Ya, mereka tidak bisa membedakan mana yang fundamental secara lahir, mana yang bahwa identitas gender itu sebenarnya adalah konsekuensi dari suatu rancangan ilahi. Bapak Ibu, tentu saja kita tidak mau hal seperti ini terjadi pada
ada di pikiran anak-anak kita, maka kami minta support, kami minta dukungan dari semua orang tua teens untuk bisa mendorong anak-anak mengikuti retreat ini. Investasinya Bapak Ibu 250.000 ya, 2 hari 1 malam. Bagi Bapak Ibu orang tua teens yang keberatan bisa menghubungi kakak-kakak teens, salah satu juga nggak apa-apa. Tapi bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberi lebih, kami juga dengan senang hati menerimanya. Dan satu lagi Bapak Ibu, di retreat kali ini kita enggak mengundang sembarang pembicara. Kita ada undang 1 orang psikolog ya. Jadi anak-anak Bapak Ibu bisa tanya jawab. Ya, apa yang menjadi ganjelan, apa yang menjadi ketidaktahuannya dalam retreat nanti Bapak Ibu, ya. Jadi secara identitas, secara teologis nanti kita mau bekali mereka. Karena perubahan karakter yang sejati itu saat seseorang memiliki pikiran Kristus. Jadi saya ajak mari dorong anak-anak Bapak Ibu untuk mengikuti retreat ini karena investasi. Ini adalah investasi yang bernilai kekal. Persiapkan anak-anak Bapak Ibu untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Siklus 20 tahunan kami percaya ada yang beda yang Tuhan sedang kerjakan di gereja ini atas hidup anak-anak kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi yang masih teen, SMP, SMA, daripada anak saudara liburan keluyuran dan main game di rumah, dorong untuk ikut akan retreat ini. Pasti pulang retreat pasti berbeda, saya jamin saudara. Karena apa? Di retreat itu dibawa untuk ketemu Tuhan ya. Yuk kita bangkit berdiri. Jangan lupa Selasa ada kebangkitan doa nasional di Kapel Baptis jam 4 sore sampai jam 6 saudara. Jadi kita akan juga bersama-sama dengan gereja-gereja yang lain di seluruh Indonesia. Arahkan tangan saudara kepada persembahan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang telah mengajar kami bagaimana mendapatkan kesuksesan dan keuntungan. Sekarang kami persembahkan seluruh perpuluhan dan persembahan ini di atas mezbahmu. Dan kami percaya karena di dalam ketaatan, mujizat dalam finansial akan terjadi dalam hidup kami. Sewaktu kami taat akan perintah-perintah-mu, maka kelimpahan akan mengalir seperti sungai. Dan kemujuran akan datang seperti ombak di laut yang tidak pernah berhenti. Dan kami semua akan hidup di dalam anugerah Tuhan yang ajaib. Amen. Dan kami disebut jemaat yang berbahagia. Katakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kita semua terhisap di dalam kasih-Nya, di dalam waktunya Tuhan. Kita semua akan terlibat di dalam kegerakan di akhir zaman ini. Kita semua bersatu teguh, seia sekata, seirama dengan Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan turun atas hidupmu, keluargamu, bisnismu, dan atas gereja ini. Pulanglah dengan berkat dari alam surgawi. Semakin hari, semakin hidupmu memantulkan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia yang semakin besar. Tuhan memalingkan wajah-Nya kepadamu dan memenuhimu dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.